Assalamualaikum sahabat spiritual yang berbahagia. Selamat menyaksikan kembali video dakwah perjuangan Gus Nur Samsun. Dan semoga kesejahteraan senantiasa terlimpahkan kepada para sahabat semuanya. Video ini adalah ketika Gus Nur Samsun ingin menjebak 3 orang dukun santet yang kabur ketika kalah melakukan duel mematikan. 3 dukun tersebut sengaja kabur ketika teman dukunnya berhasil dilumpuhkan Gus Nur Samsun. Dan Gus Nur Samsun ingin menjebak mereka, karena yakin bahwa 3 dukun itu akan kembali untuk melihat kondisi para teman dukunnya. Lalu bagaimanakah cara Gus Nur Samsun untuk menjebak 3 dukun santet itu? Silahkan disaksikan kisahnya selengkapnya. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melindungi Gus Nur Samsun dalam menjalankan setiap misi dakwahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Lihum satun udfi biha harul wabail hatimah al-Mustafa wal murtada wabanahuma wa Fatimah. Lihum satun udfi biha harul wabail hatimah al-Mustafa wal murtada wabanahuma wa Fatimah. Sahabat yang berbahagia, seperti yang telah kita saksikan di video sebelumnya, bahwa Gus Nur Samsun sedang melakukan pengejaran terhadap seorang guru dukun santet yang bernama Mbah Karto. Mbah Karto ini adalah seorang guru dukun yang ingin menghabisi Gus Nur Samsun dengan segala cara. Bahkan untuk menjalankan misinya tersebut, Dukun Karto berpura-pura menjadi dukun yang baik. Dukun Karto mengaku akan melakukan ritual nyantet pejabat koruptor bersama para dukun pengikutnya. Padahal hal tersebut hanyalah sebuah cara untuk menjebak Gus Nur Samsun saja, yaitu agar Gus Nur Samsun bersedia mendatangi mereka. Dan Mbah Karto dengan pengikutnya yang sangat banyak, kemudian bisa mengalahkan Gus Nur Samsun dan menghabisinya. Beruntung waktu itu Gus Nur Samsun berhasil selamat dari jebakan tersebut. Bersama Kang Rauf yang waktu itu menemaninya, Gus Nur Samsun dengan susah payah berhasil mengalahkan Dukun Karto dengan semua pengikutnya. Namun setelah merasa tak mampu mengalahkan Gus Nur Samsun, Dukun Karto dan semua pengikutnya kemudian kabur melarikan diri. Sejak saat itulah Gus Nur Samsun kemudian menjalankan sebuah misi. Apapun yang terjadi, dia harus bisa meringkus dan menghentikan Dukun Karto yang sangat licik itu. Dan di tengah misi dari Gus Nur Samsun itu, ternyata Dukun Karto masih belum puas dengan rencananya yang gagal. Dukun Karto kembali menghubungi menelepon Gus Nur Samsun, bahwa dia dan para dukun lainnya yang lebih hebat, ingin kembali melawan Gus Nur Samsun. Dukun Karto meminta agar Gus Nur Samsun mendatanginya di sebuah tempat di pinggiran hutan yang dia sebutkan. Dan karena ditantang Dukun Karto, itulah Gus Nur Samsun menjadi bersemangat untuk kembali menghadapi Dukun Karto dan para teman dukunnya tersebut. Akan tetapi, Gus Nur Samsun kini ingin lebih waspada. Dia tahu Mbah Karto adalah dukun yang sangat licik. Karena itulah Gus Nur Samsun kemudian mengajak Kang Rauf dan Bang Noklik untuk bersama-sama menghadapi mereka. Maka datanglah Gus Nur Samsun ditemani 2 sahabatnya itu ke sebuah hutan yang disebutkan Sang Dukun Karto. Dan kali ini, Gus Nur Samsun sudah bertekad bahwa dia harus bisa meringkus Dukun Karto yang licik itu. Namun ketika Gus Nur Samsun dan kawan-kawan sampai di hutan yang ditujunya, Gus Nur Samsun memang bertemu dengan beberapa dukun teman Mbah Karto yang ada di sana. Dan mereka ternyata juga sedang melakukan ritual kirim santet.
Akan tetapi Gus Nur Samsun tidak melihat Dukun Karto bersama mereka. Bahkan ketika Gus Nur Samsun menanyakan keberadaan Dukun Karto kepada sang para dukun, mereka berkata tidak mengetahuinya. Di saat itulah Gus Nur Samsun kemudian merasa bahwa Dukun Karto kembali berusaha untuk menjebak dirinya. Dukun Karto sengaja ingin mempertemukan Gus Nur Samsun dengan para teman dukunnya yang sakti, agar bisa dikalahkan oleh mereka. Maka terjadilah pertarungan yang sangat hebat Gus Nur Samsun dan dua sahabatnya, dengan para dukun teman Mbah Karto yang sangat banyak itu. Satu lolos, lari ke hutan. Jauh. Coba peten. Mereka hafal tempatnya. Awas hati. Copot banget hilangnya. Tapi satunya itu kemungkinan yang lari. Yang lari ada berapa? Tiga tempat. Tiga. Tiga tempat nih. Satu, 1, dua, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh, tiga. Yang lari 3. Copot banget larinya. Mereka udah hafal. Sana tuh muter. Itu kawasan hutan ribet. Di pohon-pohon pisang itu di baliknya ada apa pohon jati sama bambu. Gimana ini? Oke sahabat-sahabat, saya beserta Kang Rauf sama Ustadz Rauf sama Bang Noklik akan mengurus mereka. Kami akan menunggu mereka sampai sadar, sampai siuman sahabat-sahabat. Dan saya pengen menunggu kalau ada si eksistensi penampakan. Ya, nanti saya pengen memancing. Mungkin kalau memang mereka datang, saya rekod saja, saya rekam. Lampu ini akan saya matikan sahabat-sahabat. Lampu ini akan saya matikan supaya mereka bisa muncul. Gus Nur Samsun dan dua sahabatnya pun berhasil mengalahkan mereka. Namun sayang, dari 11 dukun yang melawannya itu, Gus Nur Samsun hanya bisa melumpuhkan 8 orang dari mereka. Sedangkan 3 dukun yang lain, ternyata bisa kabur melarikan diri. Sebab itulah Gus Nur Samsun belum merasa puas. Gus Nur Samsun kemudian menyusun rencana. Dia yakin, 3 dukun yang kabur itu pasti akan kembali untuk melihat keadaan 8 dukun yang telah dilumpuhkannya. Karena itulah Gus Nur Samsun mencoba untuk menjebak mereka. Gus Nur Samsun dan 2 sahabatnya ingin bersembunyi menunggu kembalinya 3 dukun itu, dan kemudian kembali meringkusnya. Dan bagaimanakah aksi Gus Nur Samsun dalam menjebak sang dukun tersebut? Silahkan disaksikan videonya sampai akhir cerita. Ambillah sisi positifnya dan tinggalkanlah sisi negatifnya. Dan tentunya kami juga berharap, semoga video dakwah yang kami sajikan ini bisa memberikan manfaat, juga bisa menghibur para sahabat semuanya. Itu. Nah, kami Pas mana? rasa.
Melalui belakang. Allah. Tadi kabur kan? Sebelum Ampun. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya, Kang Rob itu Kang Rob. kita serang bertiga. Serang bertiga. Biar tahu rasa. Sekali-kali kami yang jangan apa. Siapa yang licik? Saya seperti ini. Karena sudah berbetul sama sikap Anda. Tolong Karto. Mana kan? Saya tidak akan Karto. Kalau kalian menunjukkan di mana Karto? Saya mau tahu. Oh, judutane. Karto di mana? Licik dia nggak boleh keluar. Karto di mana Karto? Ayo. Kita serang bertiga, bodo amat. Karto, muncul Karto. Allah. Ampun apa? Saya mau tahu. Karto di mana Karto? Karto di mana Karto? Gak tahu gimana? Kamu pertama kali yang ngajak mereka berdua kan? Iya. Terus Karto di mana? Gak tahu gimana? Jelas-jelas kamu menyebut nama Karto terus. Yang tahu cuma saya. Kalau sesama dukun santet. Terus Karto di mana Karto? Gak bakalan bisa ngelihat dia. Kenapa kami tidak bisa melihat dia? Yang usah banyak tanya, ampun. Nggak bisa. Nggak usah banyak tanya. Ampun ngaku, Bah. Kalau kamu mau kami ampuni, kamu jelaskan di mana Mbak Karto. Enggak gimana? Saya sama Mbak Karto sesama dukun gak bakalan memberitahu Sumpahnya apa? tempatnya. Sumpahnya bagaimana? Gak bakalan memberitahu tempat persembunyian Mbak Karto. Oh gitu. Iya. Kita serang lagi. Ampun. Maju Kang Rob. Kamu mau bersyahadat atau tidak? Tidak. Wis ngeyel. Di mana Mbak Karto? Nggak ngerti. Nggak ngerti. Coba yang satu ini bisa ngomong nggak ini? Baik, Bah. Pucuk gunung. Pucuk gunung mana? Gunung Wilis. Gunung Wilis. Iya. Sebelah mana? Soalnya saya pernah datang ke Gunung Wilis. Sebelah mana? Ereng gunung. Ada mereka. Iya, suka Ganti ada. terus. Kemarin ke utara, sekarang ke Wilis.
Jujur itu gak ada yang jujur. Di sana tadi ada yang sudah siuman. Mana? Itu ya, yang siuman ya. Coba kita interogasi. Kayak itu tadi ditolong sama yang 3 tadi. Yang pertama datang tadi ada 1. Mbah, sampean kalau mau saya kasih ampun, jelaskan di mana Mbah Kerto. Mbah Kerto di mana? Nggak tahu gimana? Hah? Nggak tahu gimana? Oke, sahabat-sahabat, kita gimana? Kita gimana? Ini kita bawa. Sampai mau bersahadat atau tidak? Mereka sih kita bawa tuh sih. Kita bawa ya. Mereka bertiga atau 1? Satu aja nanti biar mancing teman-temannya yang lain itu. Mbah Kerto di mana, Mbah Kerto? Nggak tahu. Kamu tahu nggak Mbah Kerto di mana? Kenapa kalian semua bilangnya nggak? Hah? Jadi sahabat-sahabat, kita ini saja sama siapa? Ustadz Rauf ya. Ustadz Rauf. Ya. Kita bawa mereka. Kita interogasi mereka di rumah.